لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga kita terus berada dalam keadaan sehat walafiat serta diberi usia atau umur yang panjang. Dan semoga apa yang kita hadiahkan kita usahakan dalam mencari ilmu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh. Hadirin ikhwatul iman jamaah pesantren Ibnu Hajar, baik yang hadir di tempat ini atau yang menyaksikan dari rumahnya masing-masing. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Terlebih kenikmatan-kenikmatan yang tiada taranya, yaitu berupa keimanan dan keislaman yang mana patut kita syukuri, yaitu dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim, beragama Islam. Nah, artinya tidak ada hal yang harus kita jaga, yang harus kita rawat sampai kita mati kecuali keislaman, dan tidak ada yang harus kita tumbuhkan dan kita upgrade kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bermuhasabah serta memperbaiki ketakwaan kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhir. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Ibnu Katsir memberikan komentar mengenai ayat ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab, yang mana kita diperintahkan untuk senantiasa menghisab, menghitung amalan-amalan kita sebelum dihisab pada hari penghisaban. Wanzuru, serta kita harus melihat, memperhatikan setiap hari, mada idkhartum li anfusikum minal a'malis shalihah, apa yang telah kita siapkan untuk diri kita minal a'malis shalihah, dari amal-amal shalih. Artinya, sudah adakah amalan-amalan soleh yang telah kita kerjakan? Untuk apa? Liyaumi ma'adikum,
untuk hari di mana kita akan kembali wa aradukum ala rabbikum, dan kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya sebelum hari itu datang, maka alangkah baik kita menghisab diri kita terlebih dahulu. Sudahkah ada amalan-amalan sholih yang kita siapkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Imam Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir mengatakan, liyanzura ahadukum ayya syai'in qaddama, agar salah seorang di antara kita melihat apa saja amalan yang telah kita siapkan. Dimulai dari amalan yang wajib. Sudah benarkah sholat kita? Sudah tuntaskah saum kita? Dan sudah sesuaikah zakat kita? Dan sudah mampukah kita dalam berhaji? Kemudian apa yang kita siapkan itu? Amalan sholihan yunji, apakah yang dia siapkan adalah amalan sholih yang dapat menyelamatkan dirinya? Am syai'an yubiqu, atau amalan jelek yang dapat membinasakan. Tentu yang mengenal, mengetahui diri kita adalah kita sendiri. Kita jangan sibuk menilai atau mengurusi amalan orang lain. Walaupun tentu pada prinsipnya kita harus saling menasehati, saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Tetapi urusan niat itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum menilai orang lain, alangkah baiknya kita menilai diri sendiri. Nah, setelah kita sadar dan tahu bahwa suatu saat kita pasti akan kembali, kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita itu terkadang termasuk orang-orang yang lalai. Bukan kelelawar, orang-orang yang lalai, orang-orang yang terlena dari ketaatan dan berzikir kepada Allah, terlebih dalam mengingat akhirat. Makanya Nabi SAW mengingatkan, aksiru dzikra hadimin ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Sebab bagaimanapun seindah-indahnya hidup di dunia, semuanya akan berakhir, semuanya akan terhenti. Kendaraan yang kita pakai, rumah yang kita tempati, semuanya akan dibagikan dan dinikmati setelah kita tiada. Nah, maka kita harus memperhatikan dan menilai diri kita. Yang pertama, terkadang kita kurang memperhatikan ibadah wajib. Seperti misalkan hendak sholat itu apa Bu syaratnya? Bersih dari najis dan suci dari hadas, ya. Semisal taharah yaitu wudu. Terkadang ada sebagian orang dalam mencuci kaki itu cukup dengan membasuh. Diawulkeun cai teh, digosok-gosok pakai sampean. Nah, padahal perintahnya adalah harus dicuci. Nah, digosok dengan tangan. Nah, maka hal ini ya, oleh Nabi diancam, wailul lil aqabi minan nar, celaka orang yang bertumit
Kenapa? Karena ketika berwudu tumitnya tidak terbasuh. Menunjukkan apa? Rusuh. Nah, menunjukkan rusuh, terlalu cepat. Nah, maka terkadang kita kurang memperhatikan ibadah wajib, bahkan ada kesan mencukupi hanya dengan ibadah wajib. Lah cukup ibadah wajib, sudah cukup dengan sholat. Bahkan ada kesan di mana tidak mengapa ketika sholatnya bolong-bolong. Wah, itu si artis itu hebat, sholatnya rajin. Oh, tidak hebat. Kenapa, Bu? Karena itu mah kewajiban. Kalau rajin dalam arti sholat sunnah itu bagus, tapi rajin dalam konteks sholat wajib bukan prestasi. Justru itu mah kewajiban. Nah, maka kita jangan sampai seperti itu, dalam arti hanya mencukupi diri dengan ibadah wajib, atau menganggap maksiat atau dosa besar sebagai hal yang biasa. Nah, misalkan terkait riba, ya. Sekarang misalkan pay letter dianggap biasa, atau berpacaran, berhubungan dengan lawan jenis dianggap biasa. Nah, maka hal itu adalah sebuah kelalaian yang sangat nyata. Bahkan ada orang yang tidak beriman kepada Allah, yang mana hidupnya hanya seperti hewan, makan, minum, tidur, bersenang-senang. Pekerjaan dia selama 1 tahun dia habiskan di akhir tahun untuk healing. Jadi kerjanya untuk healing, gitu ya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia. Nah, jadi nu senang-senang di dunia masa apa? Jalmi kafir. Pami urang mah kita itu kata Nabi sijnul mukmin. Nah, dunia sijnul. Dunia itu ibarat penjara. Wa jannatul kafir, dan dunia itu seperti surga. Nah, artinya bagi kita seorang muslim, dunia itu adalah medan perjuangan. Medan perjuangan. Di mana ada perjuangan yang santai, di mana ada perjuangan yang tidak dipenuhi orang dan duri, pasti di sana ada tetesan keringat, bahkan darah yang tercecer. Artinya dalam kehidupan dunia ini seorang muslim dipenuhi dengan ujian-ujian. Bahkan tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah dengan diuji. Jangan sampai seseorang mengatakan bahwa orang yang hidupnya santai maka dia dicintai oleh Allah. Orang yang hidupnya banyak sekali ujian dibenci oleh Allah. Justru para nabi dan para ulama, mereka itu ujiannya sangat berat. Ada sahabat yang namanya Khobab. Nah, Khobab ini ditangkap oleh kaum kafir Quraisy setelah perang Badar, dan ia disiksa sampai tubuhnya terbelah menjadi 2. Ya. Belum syahidah atau perempuan yang syahid pertama kali yang bernama Sumayyah. Nah, Sumayyah ini disiksa, yang mana ditusuk dari alat kelaminnya tembus sampai ke dada.
Kalau kita beranggapan orang yang diuji itu orang yang dibenci oleh Allah, tentu para sahabat itu adalah orang yang dibenci. Padahal sejatinya mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Makanya ketika kita membaca hadis, misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, artinya Allah ridho kepada mereka. Belum kisah-kisah para ulama, ya, yang mana perjuangan mereka sangat luar biasa. Bahkan orang beriman itu hingga sakaratul mautnya pun ujian. Al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Seorang mukmin itu meninggal dalam keadaan penuh keringat di dahinya. Menunjukkan apa? Menunjukkan rasa lelah, capek yang luar biasa ketika sakaratul. Logikanya, kalau orang beriman, orang yang dekat dengan Allah, hamba Allah, meninggalnya pasti mudah. Tetapi justru oleh Allah menjadi sulit. Kenapa sulit? Agar hamba tersebut bersih dari dosa. Nah, ya. Jadi ulah aya anggapan sapertos ieu, wah eta jalmi teh hese maot, pasti pelaku dosa. Nah, belum tentu. Ya. Nah, maka ada beberapa sebab yang menjadikan kita ini ghaflah, ya, lalai akan ketaatan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita selalu ingin terus rehat atau beristirahat. Padahal rehat yang hakiki nanti di akhirat, sedangkan dunia adalah masa untuk beramal. Hayang teh healing. Istirahat yang terbaik adalah setelah bekerja. Bukan berarti terus istirahat. Ya. Sebab sekali lagi hakikat kita di dunia adalah untuk beramal, beribadah. Nah, sekarang misalkan panitia pembangunan pesantren Ibnu Hajar tahap 3. Nah, sudah waktunya atau memang saatnya bekerja, gitu ya. Untuk apa? Bisa jadi bangunan ini tidak akan dinikmati oleh panitia itu sendiri, tidak akan dinikmati oleh ibu misalkan yang memberikan sumbangan. Tetapi insya Allah nanti di akhirat bangunan tersebut, semen tersebut, pasir tersebut akan didapat, akan dinikmati, bahkan bisa jadi disyukuri. Ternyata apa yang saya infakkan menjadi penyelamat dari panasnya api neraka. Ya. Kemudian yang kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia. Akibatnya nanti adalah melalaikan kewajiban dan menerjang yang haram demi dunia. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan al-hasanatu bil hasan wasayyi'atu bisayyi'ah. Kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Ketika kita melaksanakan kebaikan, maka pintu-pintu kebaikan lain akan terbuka, sehingga potensi-potensi dalam melakukan dosa akan sempit. Sebaliknya, ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, maka pintu-pintu maksiat akan terbuka. Semisal kita mencari kelezatan dunia dengan menipu, dengan korupsi, dengan maling misalnya, maka yang terbuka bukan pintu infak, bukan pintu wakaf, tapi yang terbuka perzinahan, miras, judi, ya, cuci uang dengan membeli aset yang mana aset itu tidak ada manfaat atau keberkahan
didalami. Bila pun senang hanya beberapa saat. Malamnya dipenuhi dengan kegundahan, siangnya dipenuhi dengan ketakutan. Apalagi lihat berita banyak yang di OTT. Nah, artinya semangat dalam mencari kelezatan dunia ini adalah satu di antara sebab kita lalai dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sudah mati rasa terhadap dosa. Bahkan ada yang merasa bahwa dosa yang diterjang adalah suatu kebaikan. Nabi SAW ditanya, mal ismu, apa dosa itu? Mahaka pisadrika wa karihta ayyatolina ala dinas. Dosa itu apa yang beredar di hatimu. Maksudnya ada di dada, ada di perasaan kita. Wa karihta, dan engkau benci ayyatolina ala dinas. Orang-orang mengetahui, orang-orang tahu akan dosa kamu. Nah, itu disebut dosa isin pamika benar. Tetapi perasaan malu, perasaan benci ketika diketahui ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya bersih. Kenapa, Bu? Sebab sekarang banyak orang yang merasa adem, merasa enjoy ketika dia melaksanakan riba, ketika dia berpacaran, ketika dia menonton melihat hal yang tidak baik, ketika dia menggibah, memfitnah, merasa enjoy. Nah, artinya sinyal dalam hatinya sudah tidak berfungsi, sudah mati rasa. Nah, hal inilah yang menjadikan sebab kita lalai dalam ketaatan. Yang keempat, mengikuti hawa nafsu. Nah, ada 3 perkara yang menyebabkan seseorang itu binasa. Di antaranya yaitu mengikuti hawa nafsu. Sebab pada prinsipnya ada need, ada want, ada keinginan, ada kebutuhan. Kalau kebutuhan itu terukur, sebulan beras habis berapa, sebulan ayam habis berapa kilo, dan lain sebagainya. Tapi kalau keinginan tentu tidak ada batasnya. Hari ini ada HP baru, besok sudah ada HP baru lagi, beli lagi. Mungkin ada kesenangan tersendiri, tetapi kesenangan itu hanya bertahan sesaat. Nah, misalnya HP di counter, tarik keluar di parkiran, gening ayam hanya beli. Nah, yang terakhir dia misalnya, kadung. Jadi kau mending tadi. Nah, artinya sesat, gitu ya. Kemudian yang kelima, sibuk dengan kerja dan mencari nafkah. Tentu bagi seorang suami dan ayah, kerja dan mencari nafkah itu suatu kewajiban. Tetapi jangan sampai menyibukkan diri, sebab ada kewajiban lain, yaitu menjaga diri dan anggota keluarga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, mukmin yang terpuji adalah jika bisnis dan pekerjaan dunia yang ia jalani tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuluwi wal ashar. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah.
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan dari mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ia takut kepada satu hari di mana hari tersebut hati dan penglihatan menjadi goncang. Kemudian yang keenam, waktu dihabiskan dengan permainan dan games. Permainan dan games itu pada dasarnya boleh, mubah. Tetapi kalau goes kita, gitu, badminton kita, pingpong kita, games-games kita itu melalaikan, maka itu yang tidak baik. Gitu ya. Ketujuh, banyak bersenang-senang dengan pakaian, makanan, dan kelezatan dunia. Ya. Pakaian tos sudah sabar, artinya di dalam hari anggawe kurang kene. Ya. Ketika mau diminta atau dikasihkan, mendadak semuanya menjadi bagus. Ketika dipakai semuanya jelek. Gitunya. Kedelapan, cinta dunia dan merasa hidup lama. Nabi SAW menegaskan a'malu ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalu min dzalika, dan sedikit yang mencapai, yang melebihi usia tersebut. Ya. Bila pun usia kita mencapai 100 tahun, tetap saja tidak bisa lompat. Kalaupun banyak uang, makan kita tetap tidak bisa nasi padang. Paling SGM tetap terbatas. Yang kesembilan, berteman dengan orang-orang yang lalai. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang ke-10, banyak sibuk dengan hal yang mubah. Di antaranya adalah banyak mengobrol setelah Isya. Nabi SAW menegaskan, kana yakrahu nauma qabla isya wal haditsa ba'da. Nabi SAW itu membenci, tidak suka tidur sebelum Isya dan mengobrol setelahnya. Jadi kalau tidak ada obrolan yang penting, lebih baik digunakan untuk istirahat. Maka bila ke-10 sebab ini dilaksanakan, dikerjakan, maka akan berdampak kepada kelalaian-kelalaian. Yang pertama, enggan duduk dalam majelis ilmu untuk mempelajari agama. Orang yang sibuk dengan dunia, orang yang sibuk dengan permainan, orang yang sibuk dengan hawa nafsu, dampaknya ia akan elek-keseken ketika hadir di majelis ilmu. 1 jam di majelis ilmu sudah seperti setahun. Padahal dia bermain game itu bisa dari Isya sampai jam 4 subuh. Gitu ya. Nah, jangan sampai beres-beres Ustaz. Atau ketika sholat Jumat, lewat 12:30, sudah ngedem. Kemudian yang kedua, enggan mempelajari Al-Quran dengan membaca, memahami dan menghafalkannya serta mendalami ilmu di dalamnya.
orang maksiat, orang mukmin yang dia tidak membaca Quran seperti apa? Katamri, seperti tamar, seperti kurma. Di luarnya tidak ada harumnya, tapi dalamnya manis. Nah, kita itu harus membaca Quran ya seperti utroja. Nah, kalau di sini diartikannya apa? Jeruk ya. Wangi dari luar, manis dari dalam. Nah, ayam hasil berarti jeruk lemon. Baca Quran tapi tidak amal hasil. Yang ketiga, enggan berzikir kepada Allah. Ada sayyidul istighfar. Kemudian yang keempat, enggan membaca dan menghafalkan zikir yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Semisal takbir, tahlil, tasbih ataupun istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian lalai dalam memperhatikan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal pasti ada niat. Amal itu pekerjaan manusia yang normal. Artinya manusia yang normal, yang sudah dewasa, pasti dalam melakukan sesuatu itu ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia sudah beramal, amal dia menggunakan berdasarkan niat. Kalau niatnya tidak karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala atau amalnya menjadi sia-sia, capek gawe dan lupa. Nah, Nabi SAW menegaskan nanti di akhir zaman yaghzu al-Ka'bata, yaghzu Zaitun al-Ka'bah. Nanti ada satu pasukan besar yang akan menghancurkan Ka'bah. Yakhsifuna Allah min awalihim ila akhir. Akan dihancurkan dari baris pertama sampai baris terakhir. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah pasar-pasar waman laisa minhum dan orang yang bukan bagian dari pasukan itu dihancurkan juga? Nabi menjawab, na'am, betul. Walakin akan tetapi ya yub'asuna ala niyyatihim. Mereka akan dibangkitkan berdasarkan niatnya masing-masing. Kenapa ada pasar di tengah-tengah pasukan? Menunjukkan bahwa pasukannya sangat besar. Saking besarnya ada aktivitas jual beli. Anu dagang, cangcimen dimusnahkan semua. Nah, kita hari ini yang hadir di sini semuanya akan meninggal, tetapi akan dibangkitkan berdasarkan niatnya masing-masing. Kalau kita hadir di sini, misalkan santri, non hadir di nahaber, misalkan, iya mah, sieun dicarikan. Ibu misalnya, ya yang mempadu membuat balik pasar, nah gitunya. Bapak hilang ngandel we. Nah, yub'asuna ala niyyatihim. Semua akan dibangkitkan atas niatnya masing-masing. Makanya harus memperhatikan niat. Ketika orang memperhatikan niat, maka amalannya akan terjaga. Baik sebelum, ketika, dan telah. Nah, itu ya. Nah, ini niat ini kenapa sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir, orang yang lalai di antaranya akan beramal namun tidak memperhatikan manakah amalan yang lebih prioritas dari yang lainnya. Mana yang lebih prioritas?
Berinfak kepada orang-orang atau menafkahi keluarga? Mana Bu? Menafkahi keluarga. Minjemkeun duit ka batur. Pemajikan bingung melihat. Nah, gitu ya. Nah, bukan sering ya, ada yang curhat kepada saya, seorang istri yang suaminya gitu ya, baik sekali kepada orang lain, tetapi kepada istri khususnya, ka anak ada saatnya basti bager ka istri kadang jadi berbeda. Nah, maka alangkah baiknya mendahulukan tanggungan atau nafkah terlebih dahulu sebelum kepada infak sunnah atau beramal yang lain, gitu ya, seperti sholat tahajud, subuh taburan, dunia ubah jam 2, nah, sholat 11 rakaat, bobo deui, juga jam 6. Nah, ya, maka harus diperhatikan. Kalau misalkan kita mulai dulu dengan subuh berjamaah, setelah 40 hari konsisten menjadi habit kebiasaan, baru naik sholat tahajud. Dimulai dari witir dulu, kemudian baru full 11 rakaat. Begitupun saum sunnah, dimulai dari yang mingguan, dimulai dari bulanan, mingguan, kalau kuat harian. Sebab setiap orang punya amalannya masing-masing. Yang penting adalah konsistensi. Mungkin itu saja pembahasan pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu dan bahan untuk menjalankan segala macam perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mohon maaf atas